Hai everyone, guys. Pria yang kalian lihat ini mengaku dirinya adalah titisan Yesus Kristus. Dia juga mengklaim dirinya memiliki kekuatan super layaknya Yesus, seperti bisa terbang, kekuatan untuk mengendalikan cuaca, dan juga bisa membaca pikiran orang. Dia memiliki 40.000 pengikut yang sangat mempercayainya kalau dia adalah seorang Yesus. Sampai-sampai mereka membuat baju dan topeng yang menyerupai dirinya. Mereka menyentuh kakinya, memakan makanan sisa darinya, meminum air dari bekas dia mandi, dan sampai meminum teh yang dicampurkan dari rambutnya. Dan pastinya saya juga bisa membaca pikiran kalian. Kalau kalian bertanya-tanya, bagaimana bisa dia memiliki 40.000 pengikut yang mempercayainya? Ataukah dia memang titisan Yesus Kristus? Di Jepang ada suatu sekte atau organisasi keagamaan yang bernama Aum Shinrikyo. Tempat di mana penuh dengan orang-orang yang menari, berdoa, dan bahkan menyembah Sang Tuhan. Ini semua dibuat karena mereka pikir pria ini adalah Tuhannya. Ini adalah kisah dari pria yang bernama Shoko Asahara. Ketika masih muda, dia adalah seorang peracik ramu-ramuan yang menjual obat-obatan Cina. Sampai suatu hari usahanya ditutup karena ilegal. Kemudian ia berkelana mencari jati dirinya. Dia bermeditasi di suatu tempat dan membayangkan Tuhan turun dari langit yang akhirnya membuat dia merasa menjadikannya Yesus yang baru. Jadi untuk memberitahu orang-orang dan di dunia luar, dia menulis beberapa buku tentang dirinya yang merupakan Yesus dan menciptakan kartun animasi yang juga bertemakan tentang dirinya. Ia juga membuka sebuah klub atau organisasi spiritual tentang ajaran agama yang diberi nama Aum Shinrikyo pada tahun 1984. Dan yang sangat mengejutkan adalah orang-orang dari berbagai penjuru dunia mempercayainya. Bahkan mereka memberikan dana besar kepadanya hanya agar mereka dapat memuliakannya. Beberapa orang bahkan akan membayar ekstra jika mereka dapat meminum darahnya yang dipercaya dapat membuat hidup seseorang abadi. Sekte ini mengatakan bahwa Perang Dunia Ketiga akan terjadi dalam beberapa tahun lagi, tepatnya pada tahun 1995. Dia berjanji kepada para pengikutnya akan selamat. Meskipun banyak orang melihatnya sebagai Tuhan, tapi tidak semua orang berpikiran sama. Yang nyatanya ramalan dia tentang Perang Dunia tidak kunjung terjadi. Pengikutnya pun perlahan berkurang dan otomatis dana yang didapatkannya pun menurun drastis. Orang-orang pun perlahan mulai menghilang, yang dipercaya disebabkan oleh Yesus ini. Mereka menghilang di saat mereka ingin mencari tahu kebenaran yang sebenarnya tentang organisasi ini. Dan kebenarannya adalah, dia bukanlah Tuhan. Nyatanya pria ini sangat mematikan. Ketika dia gagal dalam memprediksinya, dia mulai mencari cara agar memprovokasi masyarakat. Dia pun memulai menyerang orang-orang yang sudah keluar dari organisasinya dan orang-orang yang ingin membuktikan bahwa dia bukanlah Tuhan. Pada tahun 1995, kehebohan terjadi di 5 kereta bawah tanah Tokyo. Para penumpang mengalami batuk, muntah, lumpuh, bahkan buta. Zat beracun itu menyerang dalam hitungan detik dan memakan banyak korban. Sebanyak 6.200 orang menderita luka dan 13 orang meninggal akibat kejadian yang dikenal dengan insiden kereta bawah tanah sarin, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan nama Chikatetsu Sarin Jiken. Penyerangan dengan gas sarin ini merupakan serangan teror terparah di Jepang sejak Amerika Serikat menjatuhkan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki. Segera setelahnya, pemerintah mengumumkan bahwa sekte kiamat Aum Shinrikyo menjadi dalang di balik aksi tersebut. Puluhan anggota Aum Shinrikyo, termasuk Shoko Asahara, ditangkap setelah polisi melakukan penggerbekan di beberapa tempat organisasinya. Asahara yang mempunyai nama asli Chijo Matsumoto merupakan pemimpin sekaligus pendiri Aum Shinrikyo. Polisi menangkapnya pada Mei 1995. Ia didakwa atas 17 tuduhan, mulai dari pembunuhan hingga membuat senjata ilegal dan obat-obatan terlarang. Pada akhir tahun 1996, Asahara mengaku bertanggung jawab atas aksi teror gas sarin, tapi ia mengatakan bahwa aksinya ini merupakan perintah Tuhan. Setelah 8 tahun diproses di pengadilan,
Asahara akhirnya diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman mati di tahun 2004. Pada tahun 2006, dirinya resmi dihukum mati sebab ia tak lagi mengajukan banding. Eksekusi Asahara pun terus ditunda karena pihak berwajib masih mengurusi kasus anggota-anggotanya. Ia pun baru menjalani hukuman mati di tahun 2018. Selain petinggi sekte sesat ini, pemerintah Jepang juga melakukan eksekusi terhadap 6 anggota sekte lainnya pada tanggal 6 Juli 2018. Walaupun kenyataan ini cukup tragis, tetapi sebenarnya memiliki pesan yang sangat penting di dalamnya. Oke, sekian sharing gua hari ini. Like videonya jika kalian suka dan boleh dislike jika kalian tidak menyukainya. Gua Fangkesu, see you in the next video. Bye.